Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Jumat Rianto STMT, dosen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muara Bungo. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah Teknik Pertambangan, yaitu pengenalan lingkungan tambang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah sebagai penyusun PDD UKTPT, video pembelajaran serta SMART, yaitu pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja dan bukti tentang kontribusi pelaksanaan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan menggunakan teknik pembelajaran yang memenuhi komponen DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment, di mana delivery akan dijelaskan materi apa yang akan dibawakan dan disampaikan pada saat perkuliahan, baik secara offline maupun online, yang dapat dilakukan dengan menyampaikan bahan tayang baik berupa PPT pembelajaran, modul, buku referensi, atau video pembelajaran. Interaktif dapat dilakukan melalui diskusi, bagaimana mahasiswa dan saya berinteraksi pada proses pembelajaran yang dapat diaplikasikan dengan sistem komunikasi dua arah melalui diskusi baik metode pembelajaran online maupun offline. Selanjutnya, assessment. Bagaimana saya mengukur proses pembelajaran baik offline maupun online melalui penilaian terhadap mahasiswa secara objektif dan transparan. Melalui penugasan materi dalam bentuk latihan, tugas, dan penilaian berdasarkan keaktifan dalam ruangan. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah pengenalan lingkungan tambang, di mana mata kuliah pengenalan lingkungan tambang memiliki dua bobot SKS yang merupakan mata kuliah wajib dan dilaksanakan pada semester 2, yaitu semester genap. Aktivitas penambangan seperti pembersihan lahan, penanganan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup dapat menimbulkan perubahan terhadap kondisi lingkungan. Perubahan ini menuntun untuk diperhatikan dengan mengikuti aturan yang berlaku tentang pertambangan dan lingkungan, sehingga dampak sebelum dan setelah kegiatan penambangan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan reklamasi dan pasca tambang. Adapun untuk materi pembelajaran atau pokok pembahasan mata kuliah pengenalan lingkungan tambang yaitu 1. Pengantar dan dasar hukum, 2. Lingkungan kesehatan dan keselamatan, 3. Dampak kegiatan penambangan, 4. Efektivitas peralatan tambang, 5. Risiko drainasi asam dan logam, 6. Degradasi lingkungan, 7. Pemulihan kerusakan lahan. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan ke-14 ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami karakteristik lahan bekas tambang dan atau karakteristik perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan pertambangan. 2. Mahasiswa mampu memahami prinsip pemulihan kerusakan lahan melalui kegiatan penataan lahan hingga evaluasi keberhasilan dalam menata lahan bekas tambang dan bermanfaat sesuai peruntukannya. 3. Mahasiswa mampu memahami bentuk rekonstruksi lahan yang aman, stabil, dan tidak mudah erosi. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu 1. Absensi, kehadiran mahasiswa minimal 75%. 2. Kuliah, kepaparan, latihan dan tugas, serta diskusi. Selanjutnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah pengenalan lingkungan tambang yang dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan degradasi lingkungan ya. Pada pertemuan sebelumnya itu pada pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan mencoba mengulas kembali lah apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya.
yaitu pertemuan ke-13 tentang apa kemarin? Degradasi lingkungan. Masih ingat nggak? Kalau kita bicara tentang degradasi lingkungan itu, jika kondisi lingkungannya semakin luas dan cenderung semakin kerusakannya semakin lama, itu ada dua faktor. Pertama apa? Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan. Kedua, penurunan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar tambang. Nah, oleh sebab itu pemulihan lahan yang sudah rusak tadi, ya, itu kita arahkan ke mana? Tidak hanya untuk perbaikan kondisi lingkungan, ya, tapi juga peningkatan manfaat lahan bagi masyarakat sekitar dan sesuai dengan apa kemarin? Keberkahannya. Next. Degradasi lingkungan masih ingat? Kalau ada istilah degradasi itu penurunan, ya. Penurunan atau kemerosotan maupun kemunduran. Jadi degradasi lingkungan itu adalah kondisi di mana menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Pada pertemuan ke-14 ini kita fokus pada pembahasan tentang karakteristik lahan tambang, lahan bekas tambang, dan penataan lahan. Berarti ini sudah kegiatan di akhir, ya, sudah dilakukan kegiatan penambangan. Sekarang kita akan melakukan pemulihan kerusakan lahan, ya. Kita berbicara dulu. Sebelum kita bicara tentang karakteristik lahan bekas tambang, kita harus tahu dulu kenapa lahan itu bisa rusak, ya. Apa penyebabnya? Apa kegiatannya? Nah, ini kegiatan pengupasan tanah penutup merupakan suatu proses pemindahan lapisan tanah penutup. Tujuannya adalah untuk mengambil, menggali, dan memperoleh bahan galian. Apa bahan galiannya? Batu bara atau mineral lainnya yang berada di bawahnya. Jadi lapisan batu bara itu berada di bawah tanah penutup. Jadi lapisan atas topsoil, lapisan bawahnya tanah penutup, lapisan di bawahnya lagi baru lapisan batu bara. Keberadaan cadangan yang dekat dengan permukaan bumi. Berarti kalau dekat dengan permukaan bumi itu menunjukkan adanya aktivitas atau keberadaan cadangannya itu dekat dengan permukaan. Metode apa yang diterapkan? Metode tambang terbuka atau tambang bawah tanah? Tambang terbuka. Ya. Apa itu tambang terbuka? Ada yang tahu tambang terbuka? Tambang terbuka itu adalah segala suatu aktivitas penambangannya yang relatif dekat dengan permukaan bumi, ya, dan berhubungan langsung dengan udara luar. Nah, itu tambang terbuka. Akibat tambang terbuka ini ada dampaknya dari, coba lihat, ada 2 poin yang Bapak tulis. Pertama, perubahan pada struktur tanah. Struktur tanah. Kemudian akibat apa? Akibat penggalian tanah penutup ini atau tanah penutup dan pada mencapai lapisan bahan galian yang lebih dalam. Yang kedua adalah penggunaan lahan yang melebihi daya dukung. Ini menimbulkan degradasi lahan. Di penggunaan lahan yang berlebihan itu akan mengakibatkan degradasi lahan atau kerusakan lahan. Yang ketiga, penurunan kualitas lahan. Ya, kalau udah turun kualitas lahan itu mau ditanam apapun sulit tanaman tumbuhan untuk tumbuh. Maka ada cara-caranya nanti. Cara-cara pemulihan kerusakan lahan itu akan Bapak sampaikan di kesimpulan akhir. Ya. Kegiatan penambangan itu tentu kita menggunakan alat mekanisnya. Apa alat mekanisnya? Bisa menggunakan ekskavator sebagai alat gali, bulldozer sebagai alat busur, maupun dump truck sebagai alat angkut. Nah, akibat kita menggunakan alat mekanis ini, maka dampak yang ditimbulkan apa?
terjadi perubahan tutupan lahan dan erosi yang begitu cepat. Yang kedua, area disposal itu kalau tidak diperhatikan teknik konservasinya, itu dapat menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga adalah kegiatan pengupasan tanah penutup juga menyebabkan terjadinya pemecahan bongkahan. Dampak kegiatan penambangan yang sangat fenomenal sekali, dampak kegiatan penambangan itu adalah berupa pencemaran air, ada pencemaran tanah, pencemaran udara. Ya. Nah, selain itu apalagi adanya kerusakan bentang alam. Udah pasti ya, kalau kita mau dari batu bara ya, kita akan berubahkan fungsi alam itu. Yang tadinya area itu area kebun karet, keberadaannya ada cadangan batu bara di bawahnya, ya itu berubah total. Karetnya sudah tidak ada lagi. Bentuk morfologinya juga berubah. Dan tadinya morfologinya bentuknya stabil, sekarang morfologinya bentuknya seperti lubang tambang atau void ya. Perubahan iklim, terasa nggak kalau berada di tambang? Bagaimana iklimnya? Panas. Perubahan iklim ini bahaya sekali, ini panas. Kenapa? Karena tidak ada lagi untuk menjaga kestabilan iklim. Selanjutnya, kebisingan. Kebisingan ini sebenarnya dari mana? Alat mekanis. Nah, getaran? Alat. Biasanya kalau di tambang itu getarannya paling dasar itu apabila ada kegiatan pengeboran boleh, apalagi peledakan. Ya. Selanjutnya perubahan penggunaan lahan. Nah, biasanya dalam rencana perubahan penggunaan lahan ini yang tadinya lahan padat menjadi lahan tambangan. Berubah izin ya. Ya tadinya lahan perkebunan karya produksi menjadi lahan izin usaha pertambangan. Yang tak kalah pentingnya adalah perubahan keanekaragaman hayati. Apa hayati? Sesuatu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Apa saja? Fauna dan flora. Jenis fauna dan flora yang ada di dalamnya itu bisa lari, bisa hilang akibat ada kegiatan penambangan tadi. Nah inilah tantangan nanti untuk adik-adik ketika merencanakan reklamasi pasca tambang dan penutupan tambang. Pastikan makhluk hidup itu yang harus ada keberadaannya pada saat itu sebelum ditambang, atau ada makhluk hidup lainnya yang menginjak di sana, yang datang menghadiri lahan bekas tambang. Nah, sudah sepanjang lebar ini, apa itu karakteristik lahan bekas tambang? Ya, karakteristik lahan bekas tambang ini ada yang tahu bagaimana bentuknya? Boleh, nggak apa-apa. Tadi Bapak sudah memaparkan karakteristik lahan bekas tambang itu adalah apa saja? Permukaan lahan yang tidak teratur. Nah, betul sekali. Ada permukaan lahan tidak teratur. Ada lagi yang tahu? Kondisi lahan yang marginal. Ah, iya. Marginal atau marginal? Batas ambang batas ya, atau batas ambangnya melebihi ambang batasnya, atau dalam keteknikan itu namanya melebihi baku mutu. Nah itu sudah bisa menyebabkan pencemaran. Apalagi? Rendahnya kesuburan tanah. Rendahnya kesuburan tanah. Sudah pasti ya. Tekstur tanah, struktur tanah itu sudah mengalami proses kerusakan di dalamnya. Ya, unsur hara tanah itu juga sudah terkontaminasi dengan mineral asam. Ya, kalau sudah terkontaminasi dengan mineral asam, maka kualitas tanahnya, unsur hara tanahnya bisa hilang. Kemudian apa lagi? Rawan terjadinya erosi ya. Wah iya, ini yang bahaya sekali. Rawan terjadinya erosi. Ya, erosi ini bisa disebabkan oleh media air. Tadi teksturnya pasir ya, butir-butir ya. Ketika kita sudahnya tinggi itu akan menghanyutkan erosi. Nah itu. Kemudian yang terakhir ada lagi? Dukung tanam untuk tanaman menjadi rendah. Nah iya, karena tidak stabil ya dia. Sehingga daya dukung tanahnya untuk tanaman itu kadang-kadang ketika kita sudah menanam ya ada tuh gejala erosi atau longsor sehingga tidak maksimal dalam posisi penanaman ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah menjawab. Artinya sudah paham ya tentang karakteristik lahan bekas tambang. Nah coba kita bahas
dari sekian banyak pembahasan tadi, maka Pak rangkum dalam satu voucher. Voucher itu adalah kerangka pikir kita nanti bahwa kegiatan penataan lahan yang baik itu seperti apa, Pak? Nah, penataan lahan yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah kegiatan yang pertama itu sudah pasti ya. Ketika lahan bekas tambang itu sudah ditambang, maka langkah yang pertama adalah kita akan melakukan kegiatan penataan lahan. Yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas tanah. Ya. Yang ketiga adalah revegetasi dengan tanaman apa saja, kehutanan, perkebunan, tepangan. Pada dasarnya lahan bekas tambang itu biasanya vegetasi dengan tanamannya dia prinsipnya adalah prinsip penanaman lokal. Kalau wilayah Tebo cenderung banyak sawit atau karet. Sawit. Berarti kalau wilayah Tebo banyak sawit, berarti penanamannya vegetasi dengan tanamannya cocoknya dengan menggunakan tanaman kemudian sawit. Ya. Tuh. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini apa? Seperti apa? Ada pemeliharaan tanaman dan pemeliharaan fisik. Pemeliharaan tanaman itu seperti kita melakukan pemupukan. Apalagi? Pembersihan gulma. Kemudian pemeliharaan fisiknya berupa stabilitas lereng. Kemudian saluran drainase. Nah ini pencegahan erosi. Ya, kalau pencegahan erosi itu memang harus dilakukan pada saat pemeliharaan. Namanya pemeliharaan fisik. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Boleh. Parameter apa saja yang harus diperlukan untuk perbaiki kualitas tanah? Parameter apa saja yang harus diperbaiki kualitas tanah? Ya, betul yang bagus. Nah, tanah tadi Bapak sudah bicara tentang tanah ya, kerusakan lahan bersama itu. Salah satunya yang pertama itu yang perlu Anda ketahui adalah lakukan terlebih dahulu analisis tanah. Analisis tanahnya, diambil sampel tanahnya, kemudian diuji laboratorium. Ya. Kemudian pemberian bahan amelioran. Apa itu amelioran? Seperti bahan dari selain apa? Seperti kompos, pupuk kompos atau kapur, ya, menggunakan reaksi kimia kapur dan lain-lainnya, dan pemupukan baik secara kimia maupun hayati. Ya, mungkin dari limbah-limbah sayuran yang dibuat jadi pupuk kompos, ya kan? Nah itu sebagai pemanfaatan lahan. Nah ini ya, perbaikan kualitas tanah itu. Jadi tidak hanya menggunakan kapur saja, tapi bisa menggunakan kotoran hewan, apalagi bisa menggunakan pupuk kompos, ya. Atau ada yang terbaru lagi itu adalah penggunaan abu batu bara, ya, memperbaiki kualitas tanah. Kemudian di samping kita pemeliharaan tadi, yang selanjutnya adalah sudah dipelihara dipantau, pemantauan namanya. Kalau pemantauan ini sifatnya adalah menjaga kestabilan fisiknya, kemudian kualitas tanahnya, kualitas airnya, kemudian biodiversitasnya dan pertumbuhan vegetasi lainnya. Itu dipantau. Jangan hanya saja apa namanya tadi? Pemeliharaan aja ya, tapi tidak dipantau keberadaan tumbuhannya, bagaimana stabilannya. Tuh. Yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan. Nah, keberhasilan itu ada evaluasi keberhasilan itu akan didapat 3 komponen. Yang pertama, fasilitas umumnya itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang harus dipegang. Dia tumbuh tapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, ikan yang lestari dan produktif, tidak hanya ditanam tapi dia menghasilkan buah, menghasilkan karet, ya. Nah, yang ketiga adalah kawasan wisata. Kalau seandainya lahan bekas tambang itu diperuntukkan untuk kawasan wisata, ya, dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya masyarakat terlibat di sana, ya. Dalam penataan lahan tadi, bahwa kegiatan awal apa tadi penataan lahan itu
Di sini bentuk penatangannya bisa dilihat. Ini ada rekonstruksi bentuk lahan. Nah, rekonstruksi bentuk lahan, perhatikan. Kalau bagiannya yang curam, itu nanti cara konservasi tanahnya kita buat teras bambu, ya seperti ini, menyerupai teras bambu ya. Teras bambu dengan arah ke dalam, bukan arah keluar ya, arah ke dalam. Tujuan apa? Ketika material dijatuh ke sini atau material ini hujan menjatuhi daerah permukaan ini, dia akan mengalir di daerah ini, bagian curam. Jadi kalau seandainya bagian atas ini dia bagian landai, kita buat teras bulut. Kalau teras bulut itu ada buludannya untuk menghambat laju erosi. Ini awalnya di bagian disposal harus seperti ini ya sebenarnya. Bagian yang curamnya kita buat jenjang, ya namanya teras bambu. Rekonstruksi bentuk lereng ini dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan air limpasan, erosi dan sedimentasi serta longsor. Makanya tujuan dari rekonstruksi bentuk lahan ini adalah untuk mengurangi kecepatan air limpasan. Kalau air limpasannya tidak diatasi, ya air tanah tadi itu ke bawah, longsor. Ya. Nah ini juga bentuk lereng akhir yang dicapai itu kemiringannya 8% ya. Kemiringannya 8%. Jika pada sisi dengan beda tinggi masih cukup besar, maka diperlukan cara dengan berteras-teras. Artinya berteras-teras itu ya teras bambu. Ini cara untuk rekonstruksi lahan pada area disposal ya. Nah, coba aja diperhatikan. Ini ada gambar tentang bagaimana kondisi topografi. Jelas ya gambarnya? Bahwa secara umum kondisi topografi itu dibedakan menjadi 3. Pertama ada puncak, ada lereng, dan ada lembah. Nah, faktor topografi yang dinilai adalah faktor kecuraman lereng, panjang lereng. Ini sangat berpotensi sekali menyebabkan terjadinya erosi. Bagian puncak pada umumnya lebih resisten terhadap erosi, sementara bagian lereng sudah mengalami erosi. Bagian lembah merupakan daerah pengendapan. Ini rentan ya terhadap erosi ya. Kalau bagian lereng ini sudah menimbulkan gejala erosi. Ya, bagian lembah, bagian lereng ini sudah mengalami erosi. Sedangkan bagian lembahnya di mana erosi itu terendapkan. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Izin sebelumnya bertanya Pak. Iya. Yang Muhammad Al-Badri yang bertanya apa penyebab utama timbulnya erosi pada lahan? Ya. Penyebab timbulnya erosi pada lahan itu adalah yang paling utamanya adalah penggunaan lahan yang kurang sesuai lah dengan fungsinya. Ya, atau tanpa disertai dengan teknik pemeliharaan. Itu salah satu sumbernya, termasuk akibat kurang kesadaran dari pengelola lahan atas bahaya erosi. Jadi kalau kondisi lahannya kurang baik, tidak diatasi segera, erosi dapat terjadi. Erosi dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau erosi dapat terjadi, peristiwa ini akan mengalami pengurangan lapisan, terkikisnya lapisan tanah dan terbawanya oleh media air, sehingga terendapkan dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan nantinya. Ya, terjadinya pendangkalan di mana? Di sungai misalnya. Ya, karena ada material sedimentasi yang terendapkan akibat dari peristiwa erosi tadi. Jadi kurang kesadaran ya tadi ya. Atau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu bisa juga disebabkan erosi. Ya.
Tidak ada teknik pemeliharaan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang baik. Itu juga salah satu penyebab utama timbulnya erosi. Ya, sumber erosi dari mana? Adanya aktivitas kegiatan penambangan tadi, itu sumbernya. Kalau nggak ada aktivitas penambangan, itu tidak akan mengalami erosi. Kecuali ada gejala alam seperti adanya longsor, ya. Material longsor tadi akan terbawa oleh air atau mengalami erosi. Itu ya, ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa Bapak simpulkan. Ada pertanyaan lagi? Udah pas ya? Oke, udah pas. Baik, ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini tentang karakteristik lahan bekas tambang dan penataannya tadi sudah saya paparkan. Bahwa kesimpulannya adalah yang pertama itu dari kegiatan dari materi yang saya sampaikan tadi, bahwa perlu diketahui bahwa lahan bekas tambang itu dengan metode tambang terbuka memiliki karakteristik perubahan lingkungan. Apa saja perubahan lingkungan itu? Yang pertama adanya permukaan lahan yang tidak teratur, kerusakan bentang alam. Yang kedua, kondisi lahan yang marginal, perubahan iklim dan pencemaran udara. Ya, tidak melebihi ini. Kalau kondisi lahan marginal ini biasanya tidak melebihi yang pembatas ini. Ya, tidak melebihi 20 Rendahnya kesuburan tanah akibat adanya pencemaran tanah dan air. Kemudian rawan erosi. Rawan erosi ini disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan. Yang kelima, daya dukung tanah untuk tanamannya menjadi rendah meski sudah direklamasi. Artinya apa? Bisa dikatakan bahwa area disposal atau lahan bekas tambang itu kondisi tanahnya tidak stabil. Jadi perlu ada pengawasan dan pemantauan lebih lanjut. Ya, sampai lahan itu benar-benar aman, stabil dan produktif. Ya. Nah, yang keenam adalah perubahan keanekaragaman hayati. Ya, terjadi perubahan. Habitat makhluk hidup dan tumbuhannya bisa berubah. Kemudian kegiatan penataan lahan tadi, bahwa kegiatan penataan lahan itu dipengaruhi oleh kondisi dan sifat kualitas bahan timbunannya. Ya, bentuk dan kemiringan lahan serta iklimnya, agar usaha ini dapat memberikan keserasian dengan daerah sekitarnya. Tadi penataan lahan tadi kita harus melakukan apa? Rekonstruksi lahan. Kalau dia suram, berarti kita pakai teras. Kalau dia landai, kita menggunakan metode teras. Menggunakan apa namanya? Gulududan. Ya, dikasih gulududan. Kalau dia curam, maka kita sarankan menggunakan teras bambu atau berteras-teras. Yang ketiga adalah kesimpulan yang ketiga dari pertemuan kita hari ini adalah dari sekian banyaknya pembicaraan kita tadi, pada dasarnya pemulihan pada lahan bekas tambang itu dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi lahan yang aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. Demikian ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan barusan pada pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan Bapak tunggu pada pertemuan berikutnya. Pada tema berikutnya kita akan membahas terkait dengan pengendalian erosi dan sedimentasi. Salam Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.